Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan coba melihat apakah benar Al-Quran itu wahyu Allah atau hanya sekedar rekayasa manusia. Tujuannya agar kita beriman dengan akal sehat, bukan dengan percaya buta begitu saja. Nah, pertama kita akan melihat kepercayaan umat Islam. Ya, Al-Quran itu dipercaya sebagai wahyu yang langsung dari Allah. Ya, jadi tidak ada uh, upaya ataupun campur tangan manusia. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu diyakini merupakan kata-kata Allah sendiri. Apa dasarnya? Dasarnya itu ya perkataan Allah. Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang dari Dia. Uh, ini mirip seperti orang narsis yang memuji diri sendiri, ya. Itu orang narsis. Nah, lalu bagaimana sikap umat Islam? Ya, tampak jelas umat Islam itu dia percaya tanpa syarat, ya, dia percaya begitu saja, dia menerima apa yang dikatakan tanpa ada sikap kritis. Akhirnya yang terjadi mereka beriman tanpa akal sehat. Nah, sekarang kita akan coba menggugat kepercayaan Islam ini, ya. Dasar gugatan ini bukan dari diri kita sendiri, ya. Bukan karena kita tidak suka atau apa, bukan, ya. Dasar gugatannya itu yang pertama wahyu Allah sendiri. Itu dalam surah 21 ayat 5, di sana dikatakan Al-Quran itu merupakan hasil rekayasa Muhammad. Jelas. Jadi Al-Quran sendiri sudah mengatakan, ya, Allah sendiri sudah mengatakan Al-Quran adalah rekayasa Muhammad. Ya, itu. Dasar yang kedua, ya, kita menggunakan akal sehat. Karena akal sehat itu merupakan karunia Allah. Sehingga kita menggunakan karunia Allah ini untuk menggugat. Nah, dasar pijak gugatan itu adalah esensi Allah. Ada beberapa esensi Allah di sini. Misalnya, Maha benar, Maha mengetahui, Maha teliti, Maha kekal. Ya. Jadi, kita menggunakan esensi Allah ini sebagai dasar pijak gugatan. Nah, bukti pertama, teori geosentris. Setidak-tidaknya ada 9 wahyu yang mengatakan matahari beredar pada orbitnya. Dengan kata lain, 9 wahyu ini mau mendukung teori geosentris. Padahal dunia sekarang sudah meninggalkan teori geosentris dan mengakui teori heliosentris. Ya. Nah, maka kita dapat mengajukan gugatan. Jika Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, maka ini bukti, 9 wahyu ini bukti Allah tidak maha tahu. Gitu. Karena dalam Ali Imran ayat 5 dikatakan tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Tetapi Allah dia tidak tahu. Ya. Maka itu jika Al-Quran wahyu Allah, ini bukti Allah itu tidak maha tahu. Akan tetapi jika Allah sungguh maha mengetahui, maka harus dikatakan 9 wahyu ini bukanlah wahyu Allah, tetapi karangan Muhammad, ya, hasil rekayasa Muhammad. Ya. Ada rasionalisasi dari umat Islam terhadap teori geosentris ini dengan mengaitkannya dengan galaksi Bima Sakti.
bagi kami rasionalisasi ini terlalu mengada-ngada. Karena kalau memang benar, sudah sejak awal Allah mengatakan demikian. Bukankah dia tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit? Artinya, sudah di dalam Al-Quran itu sudah tercantum kata-kata galaksi Bima Sakti. Faktanya kan tidak ada. Maka rasionalisasi itu hanya mengada-ngada saja. Bukti yang kedua, asal-usul manusia. Dalam Al-Quran dikatakan asal-usul manusia itu dari air mani, dari tanah, dari darah, dan daging, segumpal daging. Ya, itu dalam ada banyak wahyu. Ya, ada banyak wahyu, lebih dari 10 wahyu yang membahas tentang asal-usul manusia ini. Ya. Yang menariknya, semuanya itu berubah-ubah. Tidak ada ketetapan, tidak ada keseragaman. Semuanya berubah-ubah. Ada beberapa wahyu mengatakan dari air mani saja. Ada beberapa wahyu mengatakan air mani dan tanah. Ada beberapa wahyu mengatakan air mani, tanah, dan darah. Ada beberapa wahyu air mani, tanah, darah, dan segumpal daging. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah-ubah. Sementara fakta pengetahuan mengatakan manusia itu hasil pertemuan dari sperma dan ovum. Dan fakta juga mau mengatakan sperma itu berbeda dengan air mani. Ya. Yang menyebabkan terjadinya pembuahan bukan air mani tetapi sperma. Nah, dengan ini jika Al-Quran itu dikatakan wahyu Allah, maka ini bukti Allah tidak maha tahu dan tidak kekal. Ya. Tetapi jika Allah itu maha tahu dan maha kekal, maka harus dikatakan Al-Quran adalah rekayasa Muhammad. Bukti ketiga, kematian Yesus. Dalam Al-Quran bukan Yesus, tetapi mirip dengan Yesus. Ini dapat dibaca dalam surah An-Nisa ayat 157. Ini bertentangan dengan fakta dunia. Sejarah dunia mencatat Yesus mati di kayu salib. Setidak-tidaknya ada 3 ahli sejarah, ya, Tacitus, Josephus Flavius, Marbar Serapion. Ketiga orang ini bukanlah orang Kristen. Mereka bukan pengikut Yesus. Ketiga orang ini hidup dalam abad pertama. Ya. Artinya masih dalam peristiwa kematian Yesus, abad kematian Yesus. Yesus mati diperkirakan tahun 33. Jadi mereka hidup tidak terlalu jauh dengan peristiwa itu. Malah bisa dikatakan Josephus kemungkinan dia sebagai saksi langsung. Dia menyaksikan peristiwa penyaliban tersebut. Gitu. Jadi apa yang ditulis ini udah ditulis sejak abad pertama. Sementara Al-Quran itu baru muncul abad ke-7. Ya, jauh sekali. Nah, dari sini kita bisa mengatakan jika Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, maka ini bukti Allah tidak maha tahu. Gitu loh. Namun, jika Allah benar maha tahu, maka harus dikatakan wahyu tentang kematian Yesus itu hanyalah karangan Muhammad. Nah, bukti keempat, kelahiran Yesus. Dalam Al-Quran dikatakan Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Ini dapat dibaca dalam surah Maryam ayat 23. Ya. Sementara fakta sejarah mencatat Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah gua, bukan di bawah pohon kurma. Gitu loh. Ya, ada sejarahnya. Nah, lantas bagaimana kok bisa
Al-Quran mencatat Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Ini mungkin tak terlepas dari sumber informasi ya, yaitu The Pseudo Gospel of Matthew, ya, Injil palsu Matius. Ya, Injil palsu Matius ini sudah ada pada abad ke-6. Ya, tidak jauh dengan Al-Quran. Al-Quran ada abad ke-7. Ya. Nah, jadi dalam Injil palsu Matius ini juga memang dikatakan Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Injil ini merupakan pengembangan dari Sinaksarion Syria. Ya. Sinaksarion ini merupakan tradisi suci dari gereja Koptik Syria yang sudah ada sejak abad pertama. Mereka mengkisahkan dari generasi ke generasi, ya. Tetapi bukan peristiwa Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Maria tetap melahirkan di Bethlehem. Hanya yang dikisahkan itu adalah kisah Maria keluarga kudus ke Mesir. Ya, ketika di Mesir inilah di bawah pohon kurma Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus waktu itu usianya sudah 2 tahun, menunjukkan kuasanya supaya pohon kurma memberikan makan kepada orang tuanya. Itu loh. Nah, jadi dari sini tampak jelas jika Al-Quran itu wahyu Allah, maka ini bukti Allah tidak maha tahu. Ya. Namun jika Allah maha tahu, maka harus dikatakan Al-Quran itu rekayasa Muhammad. Nah, kita sampai pada bukti-bukti lain. Ya, sebenarnya ada banyak. Kita simpulkan saja dengan bukti-bukti lain. Misalnya asal-usul hujan. Ada beberapa wahyu mengatakan hujan itu dari langit. Sementara ada 2 wahyu yang mengatakan dari awan. Mana yang benar? Tidak jelas. Ya, ini juga kalau memang wahyu itu dari Allah, betapa bodohnya Allah itu. Ya, ada inkonsistensi dalam Al-Quran, dalam wahyu Allah. Misalnya tentang kata ganti Allah. Ya, jadi Allah yang berbicara ketika menyebut untuk mengganti kata Allah, dia menggunakan setidak-tidaknya ada 4 kata ganti, yaitu aku, kami, engkau, dan dia. Jadi bayangkan, Allah yang berbicara menyebut Allah dengan dia atau engkau. Aneh tidak? Ya, sangat aneh. Nah, selain itu juga inkonsistensi tampak dalam warta tentang surga. Dikatakan surga itu sifatnya kekal. Kalau kekal berarti tidak ada perubahan. Ya. Surga itu juga katanya untuk orang yang baik, orang yang melaksanakan kehendak Allah. Tetapi faktanya Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga. Ini mau menunjukkan surga tidak kekal. Lebih parah lagi, ternyata di surga itu ada iblis, ada setan yang merupakan musuh Allah. Ya, itu aneh. Kisah penciptaan, ya, ada yang mengatakan kisah penciptaan itu berlangsung 6 hari, ada yang mengatakan 8 hari, tidak jelas. Allah inkonsisten. Ada jejak gnostisisme dan juga nestorianisme. Ya, kedua aliran ini tampak ketika muncul pewartaan tentang Yesus. Ya. Nah, dari sinilah kita dapat mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan rekayasa Muhammad, bukan wahyu Allah. Suka atau tidak suka, inilah faktanya. Sekian dan terima kasih.